Hello, what's up happy people, kembali lagi bareng saya dan kita akan mengulas alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap malamnya di layar televisi kesayangan kalian. Dan di episode kali ini, ya kembali lagi dan lagi-lagi menegangkan. Jika tidak ada yang menegangkan maka tidak akan asik untuk disaksikan. Tapi sebelum lanjut menonton dan mengulas alur cerita sinetron Love Story-nya kali ini, buat kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar kalian tak ketinggalan video dan info-info menarik seputar selebritis dan pesinetronan Indonesia kesayangan kalian. 1, 2, 3, 4, check it out. Langsung kita masuk di suguhan awal di mana ada Ken dan Maudy sedang bertolak dari rumah sakit dari penjara hendak pulang sesudah menjenguk Argadana di dalam bui. Di jalan, Maudy dan Ken dicegat oleh kawanan bodyguard suruhan Argadana yang ternyata Argadana menerapkan pengawalan ketat kepada Maudy agar Maudy tidak lagi bisa berhubungan dengan Ken dan juga dunia luar yang akan menghubungkan kembali dirinya dengan Ken. Setelah obrolan Ken dengan Argadana yang begitu menusuk dan menyayat ke hati, Argadana ternyata masih belum bisa menerima Ken sebagai kekasihnya Maudy. Padahal selama ini Argadana lah yang menunjukkan bahwa jati diri Maudy ada di dalam diri Ken. Akhirnya keempat kawanan bodyguard tersebut pun memaksa Maudy dan Ken keluar dari dalam mobil. Dua yang lainnya membawa Maudy masuk ke dalam mobil Cina, yang dua yang lainnya lagi menghajar Ken hingga nampuyak di jalan. Sungguh tidak berperi kemanusiaan sekali Argadana setelah sebelumnya dia ingin mencelakai Wilantara, Reza dan juga yang lainnya di sebuah hutan dan berniat untuk membakar Wilantara hidup-hidup di dalam hutan. Sekarang Wilantara menyuruh kembali orang untuk menghabisi dan menginjak-injak Ken di tengah jalan hingga Ken tidak berdaya. Lalu kawanan itu pun pergi membawa Maudy dari tempat tersebut. Ken membuntuti mereka dari belakang sehingga mobil Cina tersebut hampir saja numbur gerobak bakso yang tidak berdosa sama sekali. Kawanan itu berkata kepada Maudy bahwa mereka diperintahkan oleh Argadana untuk memprotek Maudy supaya Maudy tidak bisa lagi terhindar dan nyaris untuk tertutup dari dunia luar, terutama untuk Ken dan juga keluarga Argadana yang lainnya. Maudy yang baik hati dan juga tidak sombong hanya bisa merenung dan berpikir tentang beban hidupnya yang tak kunjung usai. Sesampainya di rumah, Maudy langsung memeluk tantenya Emily. Maudy sangat kebingungan sekali dengan apa yang terjadi saat ini. Mengapa cobaan hidup selalu bertubi-tubi datang dan menghampiri dirinya seolah tak henti dan tidak punya rasa belas kasihan kepadanya. Tapi apapun yang terjadi itu merupakan takdir yang terbaik dari Tuhan, dan Tuhan mungkin sedang merencanakan hal-hal yang baik untuk Maudy dan juga Ken dan untuk hubungan kedua keluarga antara keluarga Argadana dan juga Wilantara. Semoga saja. Emily dan Oma pun bertanya kepada empat kawanan yang jelek-jelek tersebut, "Siapa kalian? Dan mau apa kalian datang ke sini?" Maka kawanan bodyguard itu pun menjelaskan kepada Oma dan Emily bahwa mereka disuruh oleh Argadana untuk melindungi Maudy dari gangguan Ken. Padahal Maudy merupakan kekasih dari Ken sendiri. Kenapa Maudy harus merasa terganggu oleh Ken? Ya, ini kadang-kadang bodyguard kocak. Oma menegaskan dan menyuruh mereka pergi dari sana, namun keempat bodyguard tersebut tidak ingin pergi dan mereka berkata mereka hanya akan menuruti perintah Argadana dan tidak akan mendengarkan kata-kata siapapun. Sungguh dibutakan sekali oleh duit. Sekali lagi, Oma berkata kepada mereka Argadana itu adalah anak saya dan Argadana akan patuh terhadap perintah saya. Jadi kalian pergi saja dari sini. Namun sekali lagi ada bodyguard yang gendut dan jelek ini berkata kepada Oma bahwa mereka tidak akan mendengarkan perkataan siapapun selain perkataan Argadana. Datanglah Ken dengan gagah dan beraninya.
Ken langsung menghampiri Maudi, namun seketika saja keempat bodyguard itu menghalangi Ken untuk mendekati Maudi dan nyaris terjadi baku hantam kembali di sana. Namun Oma, Maudi dan juga Emily sempat melerai peristiwa tersebut dan Maudi menyuruh Ken untuk sesegera mungkin pulang dari tempat itu. Dengan rasa penuh dendam kepada 4 bodyguard jelek tersebut, Ken akhirnya pulang ke rumahnya. Dan di rumah, Ken kedapatan sangat babak belur sekali. Dan kita ke scan lain juga nih, di mana ada si Anita yang terheran-heran dengan apa yang terjadi. Banyak sekali kejadian aneh menurut Anita belakangan ini. Maudi dan Emily menjelaskan kepada Anita bahwa sekarang Maudi sudah dilindungi oleh 4 bodyguard suruhan ayahnya yang akan melindungi dirinya selama 24 jam non-stop. Kayak pom bensin. Anita yang kebingungan mendengar hal tersebut, dan Anita juga merasa jikalau Argadana terus bersikap protek terhadap Maudi, maka dirinya akan semakin kecil kemungkinan untuk mendapatkan 70% harta dari Argadana. Anita pun mengatur siasat dan dirinya berjanji akan berbicara dengan Argadana untuk mempertimbangkan perdamaiannya dengan Wilantara agar supaya dia bisa sesegera mungkin mendapatkan harta yang sudah dijanjikan oleh Argadana. Egois sekali si Anita ini, tapi tidak apa. Dalam kondisi seperti ini, sikap Anita sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hubungan Ken dan Maudi. Jadi kita biarkan saja Anita untuk terus melakukan aksinya sehingga dia bisa sesegera mungkin menikahkan Maudi dengan Ken agar dia supaya mendapat harta dari Argadana. Sesampainya Ken di rumah, Ken ditanya oleh seisi dalam rumah, "Kenapa kamu pulang dengan kondisi dan keadaan yang sangat tidak memungkinkan sekali?" Ken berkata bahwa dirinya habis digebukin oleh 4 orang suruhan Argadana karena sekarang Argadana sudah tidak mengizinkan lagi dirinya untuk mendekati Maudi. Om Irfan yang mendengar kabar tersebut pun langsung marah dan naik pitam. Yang notabene-nya memang tadinya Om Irfan tidak setuju dengan kedekatan Ken dan Maudi lagi. Sekarang ditambah lagi Om Irfan mendengar kembali kabar duka yang disebabkan oleh kejahatan Argadana kepada keluarganya. Sekali lagi Om Irfan sangat meminta kepada Ken untuk sesegera mungkin meninggalkan Maudi. Ken berkata kepada Om Irfan bahwa dirinya sangat menghargai keputusan Om Irfan, tapi untuk kali ini dia tidak bisa menuruti apa kemauan Om Irfan. Dia lebih memilih untuk terus memperjuangkan cintanya kepada Maudi. Bagus, Ken. Om Irfan pun naik pitam ketika Ken berkata seperti itu dan langsung menampar Ken. Wilantara yang melihat sikap Om Irfan kepada Ken tersebut pun langsung menegur Om Irfan. "Kenapa Abang melakukan hal yang di luar nalar manusiawi? Saya sebagai ayahnya pun tidak pernah menampar Ken sekalipun. Kenapa Om Irfan atau Abang menampar Ken di depan muka saya?" Om Irfan malah balik marah kepada Wilantara bahwasanya wajar saja kamu tidak pernah menampar Ken karena kamu baru setahun ini bersama dengan Ken. Sementara saya selama 20 tahun mengurus Ken dan membesarkannya. Wilantara pun tidak bisa berkata apa-apa lagi karena memang dia merasa bahwa dirinya baru ini saja mengurusi hidupnya Ken. Tapi Ken tetap dalam pendiriannya. Dia masih akan tetap memperjuangkan cintanya kepada Maudi. Dan di scan adegan lain juga ada si Emily dan juga Tante Safira yang menjenguk Wilan Argadana di penjara. Sekali lagi di sini kekuatan cinta menunjukkan kemahadahsyatannya untuk seorang Argadana yang sedang berkecamuk dan sedang dikendalikan oleh emosi. Ternyata Argadana masih bisa berpikiran positif dan juga masih bisa menebar senyum kepada Tante Safira. Di sini pun Tante Safira menjelaskan kepada Argadana tentang pengalaman hidupnya, tentang apa yang terjadi kepada dirinya beberapa tahun silam, bahwa dendam sangat tidak baik untuk porsi kehidupan sebagai manusia, karena memaafkan adalah jati diri manusia yang benar-benar baik. Tante Safira menegaskan kembali kepada Argadana bahwasanya dia harus mencoba untuk berdamai dengan keluarganya Ken.
agar supaya hidup Argadana lebih tenang. Argadana di sini terlihat merenung dan berpikir. Mudah-mudahan saja renungan dan pikiran ini menuju ke arah perdamaian dirinya dengan Wilantara. Namun, tak sempat Argadana menjawab, polisi keburu datang dan berkata bahwa jam besuk sudah habis. Oke sob, kita nantikan episode selanjutnya. Mungkin saja Argadana dan Wilantara akan benar-benar berdamai setelah apa yang menjadi nasihat Tante Safira meresap ke dalam otak dan pikiran Argadana. Karena hanya Tante Safira lah yang saat ini bisa menenangkan hatinya Argadana. Oke sob, sampai di sini dulu pembahasan ulasan alur cerita sinetron Love Story kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.